Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, fattaqullah la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan memperbanyak pujian kepadanya. Bersyukur atas nikmah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kita akan beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-56. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dalam ayat ini Allah taala berfirman menerangkan dan menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwasanya Dialah Allah yang memberikan kehidupan al-hayat wa yumit, dan dia pula Allah Ta'ala yang akan memberikan al-maut, kematian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sebuah pertanyaan diajukan kepada kita, sejak kapan kehidupan itu diberikan kepada kita? Sekiranya sebuah pertanyaan diajukan kepada kita, sejak kapan kita diberikan al-hayat oleh Allah Ta'ala? Sejak kapan kehidupan itu diberikan kepada kita? Maka kita pun mulai berfikir dan menghitung, menghisap, lalu menyadari sampai detik ini, sampai hari ini, mungkin sebagian kita menghitung, saya telah diberikan kehidupan selama 17 tahun. Saya telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Saya telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun, selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kehidupan telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sampai detik ini, sampai hari ini, setiap kita bisa menghitungnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Huwa yuhyi. Dialah yang telah memberikan kehidupan itu. Apa tujuannya kita mengetahui hal ini? Apa tujuannya kita menghisab dan menghitung kehidupan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita? Begitu banyak faidah yang bisa kita dapatkan.
Namun satu hal para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita ingatkan dalam khutbah Jumat ini, ketika kita mengetahui ternyata Allah taala telah memberikan kehidupan kepada kita belasan tahun, puluhan tahun, tujuannya agar kita mengingat selama kita 20 tahun hidup, selama kita 30 tahun hidup, selama kita 40 tahun hidup, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sehingga kita tersadar hari ini. Lalu lihatlah, sepanjang waktu itu belasan tahun, puluhan tahun, ingatkah kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Ingatkah kita dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan? Apakah Allah Ta'ala lupa? Apakah Allah Ta'ala lalai dengan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sari'ul hisab. Allah Ta'ala mengatakan dia sangat cepat hisabnya, hitungannya. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui dan mengingat, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sebelum hari ini, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, berupa kemaksiatan, kesalahan, dosa, keharaman, jangan ulangi lagi. Jangan ulangi hari ini dan ke depannya. Tinggalkan perbuatan itu, kebodohan dan kejahilan yang pernah kita lakukan. Ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita berupa petunjuk, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang terlarang, keharaman, kemaksiatan, kemungkaran, dan kita tahu, hari ini kita sudah tahu bahwasanya apa yang kita lakukan pada waktu itu salah, dosa, keharaman. Baik itu berupa keyakinan yang salah, keyakinan yang batil. Baik itu berupa ibadah yang salah. Baik itu berupa akhlak yang buruk, muamalah yang buruk. Jangan kita ulangi lagi. Justru kita berusaha untuk memperbaikinya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap jiwa melakukan an-nazar, perhatian, lihat kembali apa yang sudah dia persiapkan, apa yang sudah dia takdim, apa yang sudah dia dahulukan. Untuk kapan? Lighad, di yaumil akhir. Untuk bekalnya di yaumil akhir, untuk besok, hari esok kita, yaitu di yaumil akhir. Wa ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya untuk satu hari yang besar, yang sebagian bahkan orang-orang kafir mengingkari hari besar itu. Liyaumin azim, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin. Apakah mereka tidak meyakini bahwasanya mereka dibangkitkan? Liyaumin azim, kata Allah, pada hari yang sangat besar, hari di mana pandangan manusia akan tertunduk di sana. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, jangan kamu mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai dengan perbuatan orang-orang zalim tersebut. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala hanya ingin menangguhkan mereka untuk satu hari nanti, yaumul akhir, di mana pandangan manusia akan tertunduk di sana. Liyaumin azim, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari yang besar di mana manusia nanti akan berkumpul, berdiri di hadapan Allah. Untuk hari itulah kita bersiap-siap menghisap sebelum nanti kita dihisap di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Ketika kita mengetahui umur kita dan mengetahui kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana ditegur oleh Allah Ta'ala dalam beberapa ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasul, jangan kalian khianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, kalian tahu itu perbuatan khianat, tapi tetap kalian lakukan. Kalian tahu perbuatan di masa dahulu itu adalah perbuatan haram, perbuatan terlarang, perbuatan kemungkaran, perbuatan salah.
tapi tetap kalian ulangi hari ini. Tidak takutkah dengan hisab? Tidak takutkah dengan kematian? Setelah Allah mengatakan huwa yuhyi wa yumit, Dia yang memberikan kehidupan kepada kalian, dan ingat, Dia akan memberikan kematian kepada kalian. Sekiranya kita ditanya, kapan kamu mati? Dan Allah Ta'ala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu ya Muhammad akan mati, mereka semua manusia akan mati. Lalu pertanyaan itu datang kepada kita, kapan kita mati? Sehingga kita mempersiapkan diri. Kita tidak mengetahui apakah setelah sholat Jumat ini nyawa kita dicabut. Kita tidak tahu. Apakah besok nyawa kita dicabut? Apakah setelah sepekan, setelah sebulan, setelah setahun, setelah 10 tahun? Kita tidak tahu. Yang terpenting kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat li ghad. Setiap jiwa perhatikan apa yang sudah dia siapkan, apa yang sudah kita siapkan. Sebaik-baik bekal persiapan adalah ketakwaan para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Maka ketika kita menghisap umur kita, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Sehingga kebodohan yang kita lakukan di masa lalu jangan ulangi lagi. Ketika kita tahu dahulu kita melakukan itu dalam keadaan tahu itu salah, tetap kita lakukan, segera bertobat. Ketika kita mengulangi lagi kesalahan itu, cepat datang kepada Allah. Lalu berusahalah untuk memperbaiki diri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang muslihun yang ingin berbuat islah, yang ingin berbuat perbaikan, bukan ingin melakukan ifsad, mufsidun, bukan ingin melakukan kerusakan. Saudara-saudaraku yang muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan bagi kita. Waktu terus berjalan tanpa terasa, sehari demi sehari, sepekan demi sepekan, sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, umur kita bertambah. Yang dahulunya muda sekarang sudah tua. Yang dahulunya rambutnya hitam sekarang sudah mulai tumbuh memutih. Lalu kapan? Kapan kita ingin memperbaiki diri? Kapan kita ingin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perbaiki keyakinan kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki muamalah kita, perbaiki akhlak kita. Sehingga kita tergolong orang-orang yang berbekal dengan ketakwaan, karena kita tidak mengetahui kapan maut itu datang kepada kita. Wa ilaihi turja'un, kata Allah. Dan ingat, kalian raji'un ilaih. Sering kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau sudah tahu kita ini milik Allah, maka jangan menjauh darinya, justru mendekatlah kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kalau kita tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, maka persiapkan bekal kita agar kita bertemu dengannya dalam keadaan baik, agar kita ketemu kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, khususnya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk bertaubat. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuhah, dengan taubat sebenar-benarnya taubat,
berikrar, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya, meninggalkan segala keburukan yang pernah dia lakukan. Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman, wahai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, ayo sini taubat. Bahkan ketika Allah Ta'ala mengetahui hambanya ini tidak mau bertobat, justru Allah marah kepada kita. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, kata Allah di akhir surah Al-Hujurat. Siapa yang tidak mau taubat kepada Allah, ini orang zalim, ini hamba yang zalim. Membiarkan dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Dia menganggap bahwasanya Allah tidak bisa mengampuni dosanya. Allah mampu membersihkan semua dosa hambanya, sehingga si hamba tidak memiliki seberat zarrah pun dari dosa. Ketika mereka datang kepada Allah dalam keadaan terbuka, dalam keadaan sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan terhadap dirinya, bertobat kepada Allah, maka segeralah bertobat kepada Allah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah sebelum menemui kematian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal taubatana a'malana salihah. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.